Hai, perkenalkan saya Christian Wiratama Putra, kelas 8A nomor absen 10. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang Kerajaan Tarumanagara. Selamat menyaksikan. Jadi, berikut adalah clipping tentang Kerajaan Tarumanagara yang saya buat. Dan juga saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanagara dengan alat bantu clipping ini. Kerajaan Tarumanagara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Perlu diketahui, Kerajaan Tarumanagara menduduki kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Dinamakan Tarumanagara karena diambil dari nama pohon tarung yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Pendiri Kerajaan Tarumanagara bukan dari Nusantara, namun dari Maharesi yang bernama Jayasinghavarman yang berasal dari India. Letak Kerajaan Tarumanagara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan, letak dari Kerajaan Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi. Raja Purnawarman adalah raja ketiga yang termasyhur di Kerajaan Tarumanagara, karena ia berhasil membangun Sungai Gombati yang mencegah banjir di Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara dipimpin oleh beberapa raja. Pertama, Jayasinghavarman 358 sampai 382 Masehi. Kedua, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Ketiga, Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Keempat, Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Kelima, Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Keenam, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi. Ketujuh, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kedelapan, Kertawarman 561 sampai 628 Masehi. 9, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi. Ke-10, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Ke-11, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Ke-12, Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Dan juga terdapat beberapa peninggalan prasasti yang ditinggalkan Kerajaan Tarumanagara di beberapa titik lokasi. Pertama, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang pertama yaitu Prasasti Kebun Kopi. Seperti namanya, prasasti ini ditemukan di kebun kopi. Yang kedua, Prasasti Tugu. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang kedua yaitu Prasasti Tugu. Lokasi penemuan Prasasti Tugu yakni berada di Bekasi, tepatnya di Desa Batu Tumbu. Prasasti ketiga peninggalan Kerajaan Tarumanagara yaitu Prasasti Jambu, yang berhasil ditemukan di bukit bernama Koleangka, tepatnya pada perkebunan jambu. Prasasti Lebak merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang keempat. Isi prasasti ini berjumlah 2 baris dan membahas mengenai keberanian Raja Purnawarman. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang selanjutnya adalah Prasasti Pasir Awi. Lokasi penemuan Prasasti Pasir Awi berada di Bukit Pasir Awi dengan ketinggian 599 di atas permukaan laut. Yang keenam
ada Prasasti Ciaruteun. Prasasti Ciaruteun atau dikenal sebagai Prasasti Ciampea merupakan prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berhasil ditemukan. Di batu tersebut terbentuk sebuah telapak kaki Raja Purnawarman. Lokasi penemuan Prasasti Ciaruteun berada di dekat Sungai Ciaruteun di Kabupaten Bogor. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Prasasti Muara Cianten. Terletak di tepi Sungai Cisadene dan dekat dengan Muara Cianten. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Penggantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, karena Tarubawa menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanegara. Dan pada akhirnya Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Dapat kita simpulkan faktor runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Pertama, kekosongan kepemimpinan ketika rajanya menginginkan memimpin kerajaan lain. Kedua, adanya serangan dari kerajaan lain. Ketiga, pengalihan kekuasaan dari Raja Linggawarman kepada Tarusbawa, yaitu menantu dari Raja Linggawarman. Dan kerajaan Sriwijaya menyerang kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan Prasasti Tugu, mata pencaharian Tarumanegara yaitu pertanian dan perdagangan. Dengan adanya penggalian Sungai Candrabahaga sepanjang 12 km yang berlangsung selama 21 hari itu, dimaksudkan untuk kepentingan perairan, pertanian, pencegah banjir, dan sarana transportasi pesisir pantai ke pedalaman. Diketahui juga mata pencaharian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan binatang, perdagangan cula badak, kulit penyu, dan juga perak. Dalam sektor perdagangan, Kerajaan Tarumanegara juga mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India. Kehidupan keagamaan. Mayoritas masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Adapun juga yang Buddha, dan masih ada yang mempertahankan animisme. Kehidupan sosial. Masyarakat Tarumanegara terdiri atas golongan istana dan masyarakat biasa. Termasuk ke dalam golongan istana yaitu para Brahmana, raja dan keluarganya, para kesatria, prajurit, dan para pegawai kerajaan. Adapun yang masuk ke dalam golongan rakyat biasa, yaitu para pedagang, petani, dan peternak. Hubungan antara raja dan rakyat sangat harmonis. Hal ini tampak pada perhatian raja terhadap ekonomi masyarakatnya. Selesai sudah presentasi dari saya mengenai bab Kerajaan Tarumanegara. Sekian, terima kasih.